Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 19 Maret 2022, 16 Sa'ban 1443 Hijriah. 14 hari lagi dengan izin Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Saya pada pagi hari ini akan membagikan An-Nahl 32, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Malaikat mengucapkan salamun alaikum. Kenapa? Karena dulu waktu hidup di dunia dia senantiasa mengerjakan kebajikan sementara dia dalam keadaan beriman, yaitu diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Disebutkan dalam surah Al-Fajr, dia dipanggil dengan panggilan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah." Disebutkan dalam surah Maryam ayat 60, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Ditegaskan dalam surah Maryam bahwa orang itu untuk dapat memasuki surga juga dipersyaratkan untuk bertaubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Memohon ampun kepada Allah senantiasa. Disebutkan dalam riwayat baginda Rasulullah Muhammad SAW telah dijamin memasuki surga, tetapi beliau senantiasa bertobat lebih dari 70 kali setiap hari, yaitu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Begitulah orang yang senantiasa tidak putus dari harapan Allah, tapi senantiasa takwa, takut kepada Allah. Mana tahu ada kesalahan-kesalahannya, mana tahu ada kekeliruan-kekeliruannya, maka dia bertaubat. Disebutkan dalam surah Maryam ayat 60 ini, dan dia beriman dan beramal saleh. Iman yang benar disebutkan dalam Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi beramal saleh itu ya salah satunya seperti tentu saja amal saleh yang wajib, ya salat 5 waktu, laki-laki di masjid, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, memperhatikan fakir, miskin dan anak yatim terutama dari keluarga dekat, dan tentu saja bagi warga negara yang baik dia juga membayar pajak untuk negara karena kita bernegara diatur oleh penguasa untuk kehidupan bermasyarakat. Dan yang lebih penting lagi, orang-orang yang beramal saleh itu senantiasa dia baik terhadap sesama manusia, baik kepada sesamanya warga muslim, dan juga baik kepada yang non-muslim. Kenapa dia mesti baik kepada yang muslim dan non-muslim? Sebab Allah memerintahkan begitu. Dalam surah Al-Kafirun disebutkan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku menyembah apa yang aku sembah, engkau menyembah apa yang engkau sembah. Jadi orang-orang mukmin tidak mengganggu orang-orang yang tidak muslim atau tidak mukmin, tidak Islam, karena Allah telah memerintahkan begitu. Berbuat baik kepada sesama manusia. Disebutkan dalam surah Maryam ini, beramal saleh itu adalah satu kewajiban, tetapi lebih didahului dengan bertaubat dan beriman. Jadi orang-orang taubat itu senantiasa takut terhadap dosa-dosanya di hadapan Allah Tabarak, tetapi dia percaya Allah Maha Pengampun, dan bertaubat itu artinya tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama, tetapi dia senantiasa bertaubat kepada Allah atas mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada maksiat-maksiat kecil yang dia lakukan, atau mungkin oleh hatinya. Orang-orang yang suci hatinya senantiasa menjaga hatinya dari anasir-anasir pikiran-pikiran
untuk melakukan dosa. Yang lebih rendah dari itu adalah orang yang senantiasa menjaga anggota tubuhnya dari melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Taala. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, dikatakannya kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Yasin 26. Ini dicitrakan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Ada seorang laki-laki yang beriman, tetapi kaum yang lain itu teman-temannya tidak beriman. Maka dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Maksudnya kalau itu orang-orang yang menolak para rasul itu mengetahui kalau ada tuh surga beneran, tapi dia tidak mengetahui kecuali satu orang ini. Itu disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang Yasin ayat 26. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sebelum saya tutup, saya tambahkan satu ayat lagi, Al-Mu'min ayat 40. Dan barang siapa mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Ini tambahan perbendaharaan kata bahwa di surga itu tidak ada hitung-hitungan. Ma'asyiral muslim. Jadi Allah tidak menghitung-hitung lagi, berarti tanpa batas. Mau dapat bidadari yang negro sedikit dikasih, mau yang pirang rambutnya dikasih, mau yang hitam manis molek ya seperti orang Indonesia dikasih, mau yang putih-putih ya seperti dari negeri Belanda blonde-blonde dikasih. Karena di sini disebutkan diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab, tidak ada perhitungan. Mau makan apa saja dikasih, mau minum apa saja dikasih, tentu saja minuman surga, yaitu susu, madu, arak manis, dan tentu minuman kafur, dan juga minuman jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.